Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Said Atamimi, MT selaku dosen pembimbing saya, Bapak Ahmad Wahyudani, STMT selaku dosen penguji, Bapak Fadli Sirait, SSI, MT selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Syihar Pangaribuan, mahasiswa Universitas Mercu Buana Teknik Elektro. Perkenalkan, saya mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan prototipe sistem smart home berbasis Internet of Things menggunakan ESP32. Latar belakang dari penulisan tugas akhir ini adalah pemborosan energi listrik yang terjadi karena penggunaan yang tidak efisien dan tidak sesuai kebutuhan. Menurut Airika Rahmawati tahun 2017 yang dimuat pada laman pikiranrakyat.com, Indonesia tergolong negara yang boros akan energi. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan energi listrik yang tidak efisien dan tidak sesuai kebutuhan. Apabila kondisi ini berlangsung secara terus-menerus, maka akan membahayakan cadangan energi nasional. Rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah yang pertama, bagaimana cara merancang bangun sistem smart home menggunakan ESP32 dengan koneksi via Wi-Fi serta terintegrasi dengan sensor sentuh. Yang kedua, bagaimana cara mendesain antarmuka berupa tombol dan indikator lampu pada aplikasi Blink. Yang ketiga, bagaimana cara merancang kode program untuk mengintegrasikan alat dengan aplikasi Blink. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang bangun sistem smart home berbasis Internet of Things untuk mengontrol serta memonitor indikasi on-off 4 buah lampu melalui smartphone dan sensor sentuh TTP223 menggunakan microcontroller ESP32 dengan bantuan aplikasi Blink. Batasan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah yang pertama, modul microcontroller yang digunakan yaitu ESP32. Platform IoT yang digunakan adalah Blink. Sensor sentuh yang digunakan adalah modul sensor dengan ASI TTP23. Beban yang digunakan untuk pengujian adalah 4 buah lampu. Studi literatur untuk memperkuat permasalahan serta sebagai landasan teori dalam melakukan studi dan juga menjadi dasar dalam melakukan perancangan dan pembuatan alat, maka digunakan 5 buah jurnal yaitu sebagai berikut. Jurnal pertama, Pravalika V dan Rajendra Prasad C. Department of HCA SR Engineering College, Warangal, Telangana, India tahun 2019 yang berjudul Internet of Things Based Home Monitoring and Device Controlling Using ESP32. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah menggunakan ESP32 yang terhubung pada server cloud, ThinkSpeak, dan aplikasi MIT App Inventor untuk menampilkan data suhu, gas, level air, keberadaan seseorang, dan untuk mengontrol servo, kipas, lampu, dan motor DC. Jurnal yang kedua, Kusuma NAA Yuniarti E dan Ajis A, Program Studi Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia tahun 2018, yang berjudul Rancang Bangun Smart Home menggunakan Wemos D1R2 Arduino Compatible berbasis SP8266 SP-12F. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah menggunakan Wemos D1 SP8266 sebagai web server berupa website yang berfungsi untuk mengontrol lampu, kipas, dan pengeras suara. Jurnal yang ketiga adalah Setiawan dan Setiadi, Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia, tahun 2017, yang berjudul Rancang Bangun Purwarupa Sistem Home Automation berbasis Internet of Things atau Studi Kasus di Hotel Bukit Juanda. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah menggunakan Raspberry Pi dan Arduino yang terintegrasi dengan IoT berbasis web service dengan tampilan website untuk menampilkan data sensor dan mengontrol akuator. Sensor sentuh TTP223 digunakan untuk membuka solenoid door lock. Sensor sentuh ini dipasang di dalam kamar hotel. Jurnal yang keempat, Durrani H. Sid M. Vakasia M. dan Cottage S. Department of Computer Engineering, BH
Hagardi College of Engineering and Technology Anampar, Gujarat tahun 2018 yang berjudul Smart Automated Home Application Using IoT with Blink App. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah menggunakan node MCU SP8266 dan IoT Blink dengan desain tampilan berupa tombol dan LED indikator. Dan yang kelima, Navaetan dan Manechi School of Information Technology and Engineering, VIT University, Vellore, Tamil Nadu, India tahun 2019 yang berjudul Water Level Monitoring Using Blink Application in IoT. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah menggunakan node MCU dan Blink untuk menampilkan informasi nilai ketinggian level air pada tandon air. Perancangan perangkat keras. Pada perancangan ini digunakan SP32 sebagai microcontroller untuk memproses dan mengeksekusi kode program serta media Internet of Things untuk berkomunikasi dengan server Blink. Input dari sistem ini adalah tombol yang terdapat pada aplikasi Blink dan juga tombol sensor sentuh pada alat. Pada perancangan alat ini digunakan 4 buah tombol sensor sentuh dan relay untuk mengontrol 4 buah lampu. Untuk suplai daya digunakan adaptor jenis jaring dengan tegangan keluaran 12 volt dan kapasitas arus 3 ampere. Kemudian power supply dihubungkan dengan fuse yang berguna sebagai pengaman apabila terjadi korslet, lalu dihubungkan ke modul step down guna untuk menurunkan tegangan dari 12 volt menjadi 5 volt. Karena SP32 dan relay bekerja pada tegangan tersebut. Sedangkan untuk koneksi beban, lampu bohlam dihubungkan pada pin COM normally open dari modul relay pada masing-masing channel. Sehingga pada kondisi awal pada saat alat bekerja, relay masih dalam kondisi seperti saklar terbuka. Dengan demikian, beban lampu bohlam dalam kondisi padam. Untuk koneksi pin I/O dari SP dapat dilihat pada gambar. Pin SPD4 dihubungkan pada tombol 1 dengan warna jalur 1, pin D5 dihubungkan ke tombol 2 dengan warna jalur hijau, pin D18 dihubungkan ke tombol 3 dengan warna jalur kuning, pin D19 dihubungkan ke tombol 4 dengan warna jalur jingga. Dan kemudian untuk pin selanjutnya, pin SP32 D14 dihubungkan ke channel relay 1 dengan warna jalur biru, pin D27 dihubungkan ke channel relay 2 dengan warna jalur kuning hijau, pin D26 dihubungkan ke channel relay 3 dengan warna jalur kuning, pin D25 dihubungkan ke channel relay 4 dengan warna jalur jingga. Diagram alur sistem alat. Diagram alur dimulai dengan melakukan inisialisasi Wi-Fi, Blink serta perangkat sensor dan aktuator. Dengan Wi-Fi yang telah terkoneksi ke jaringan internet, selanjutnya alat melalui ESP32 akan melakukan komunikasi ke server Blink. Ketika komunikasi berhasil, maka LED biru pada ESP32 akan menyala. Sebaliknya, jika LED padam, maka mungkin ada error pada jaringan internet. Prinsip kerja dari tombol baik dari tombol sentuh yang ada pada alat dan juga tombol sentuh pada antarmuka Blink adalah seperti toggle switch. Beban lampu akan bergantian on dan off jika disentuh. Artinya jika sebelumnya beban lampu dalam kondisi off, maka ketika user menyentuh, maka akan menjadi Jika sebelumnya beban lampu pada lampu 1 dalam kondisi off, maka ketika user menyentuh tombol saklar 1, maka relay 1 akan on dan menyebabkan lampu 1 akan on. Begitu juga sebaliknya, jika kondisi sebelumnya beban lampu 1 kondisi on, maka ketika user menyentuh tombol saklar 1, relay 1 akan off dan menyebabkan lampu 1 menjadi off. Status on dan off dari beban lampu 1 akan diumpankan ke antarmuka Blink sebagai indikator lampu
sebagai indikator lampu 1. Begitu juga untuk tombol saklar 2, saklar 3, saklar 4, dan saklar 4 memiliki prinsip kerja yang sama seperti tombol saklar 1. Hasil perancangan. Alat yang telah dirancang adalah berupa prototipe rancang bangun smart home berbasis Internet of Things menggunakan microcontroller ESP32. Cara kerja dari alat ini adalah pengguna dapat menyalakan dan memadamkan lampu melalui tombol antarmuka blink serta dilengkapi dengan tombol sensor sentuh TTP223 sebagai cadangan bila mana terjadi jaringan internet error. Pada alat ini terdapat 4 buah tombol sensor sentuh TTP223, 4 buah beban lampu, bohlam, modul relay 4 channel, microcontroller SP32, modul regulator tegangan 5 volt, dan adaptor supply 12 volt 3 ampere. Untuk hasil perakitannya seperti pada gambar dan juga untuk tampilan aplikasi blinknya. Untuk video simulasinya adalah sebagai berikut. Berikut Pak untuk video simulasinya. Lampu warna biru pada SP32 tanda telah terkoneksi dengan internet. Kemudian bisa dihidupkan. Saklar 1 akan otomatis mengupdate pada aplikasi Blink. Saklar 2, saklar 3, saklar 4 otomatis terupdate pada aplikasi. Kemudian dimatikan. Off. Sekian untuk video simulasinya. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengujian alat. Untuk memastikan alat berjalan yang baik, maka dilakukan beberapa pengujian. Pengujian dimulai dengan pengujian menghidupkan dan mematikan lampu melalui saklar pada aplikasi Blink dan sensor sentuh. Dari hasil pengujian maka didapat ketika saklar pada aplikasi Blink, tombol saklar pada aplikasi Blink disentuh maka akan menyala, jika disentuh lagi maka akan padam. Begitu juga untuk saklar selanjutnya, saklar 2, ketika disentuh maka lampu 2 akan menyala, jika disentuh lagi maka lampu 2 akan padam. Untuk saklar 3, ketika saklar 3 disentuh maka lampu 3 akan menyala, jika disentuh lagi maka lampu 3 akan padam. Saklar 4, jika saklar 4 disentuh maka lampu 4 akan menyala, jika disentuh lagi lampu 4 akan menyala. Dan selanjutnya adalah pengujian tombol sentuh yang ada pada alat. Jika saklar 1 disentuh maka lampu 1 akan menyala, disentuh lagi lampu 1 akan padam. Saklar 2 disentuh maka lampu 2 akan menyala, jika disentuh lagi maka lampu 2 akan padam. Saklar 3 disentuh maka lampu 3 akan menyala, jika disentuh lagi maka lampu 3 akan padam. Saklar 4 disentuh maka lampu 4 akan menyala, jika disentuh kembali maka lampu 4 akan padam. Kemudian adalah pengujian pengiriman data ke server Blink. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat data timestamp yang dilihat dari serial monitor pada aplikasi Arduino. Dari hasil pengujian maka diperoleh data ketika
Maka diperoleh data saklar 1 dapat menyelesaikan pengiriman data ke server Blink dengan delay sekitar 47 milidetik. Saklar 2 juga dapat menyelesaikan pengiriman data ke server Blink dengan delay 47 milidetik. Saklar 3 dapat menyelesaikan pengiriman data ke server Blink dengan delay 47 milidetik. Saklar 4 dapat menyelesaikan pengiriman data ke server Blink dengan delay 47 detik. Kesimpulan dari pengujian alat yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa, yaitu yang pertama, tombol pada aplikasi Blink dapat berfungsi dengan baik untuk melakukan on-off lampu ketika alat terhubung ke internet. Yang kedua, tombol sentuh TTP223 dapat berfungsi dengan baik untuk melakukan on-off lampu ketika alat tidak terhubung ke internet. Yang ketiga, total waktu pengiriman data dari SP32 ke server Blink adalah sekitar 47 milisekund. Saran untuk penelitian selanjutnya, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Yang pertama, beban pengujian bisa divariasikan dengan menggunakan beban peralatan rumah tangga yang lainnya. Yang kedua, dengan ditambahkan sensor arus dan tegangan akan bisa diukur dan dimonitor konsumsi daya oleh beban. Sekian untuk presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf apabila banyak pengucapan yang salah. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.